Reza Indragiri adalah merupakan pakar ahli forensik. Ya, dia sudah mendapatkan gelar profesor. Namun demikian dia mengatakan kalau Gibran adalah beban pemerintahan Prabowo Subianto, bahkan 100 tahun lebih lambat daripada pemerintahan Prabowo Subianto. Otomatis Reza Indragiri mendapatkan kecaman dari warga. Dan inilah pernyataan Reza Indragiri. Kemudian kalau kita bicara kegiatan Wakil Presiden sebagaimana yang terekam di website Wakil Presiden. Ya, di satu sisi tidak terlalu kaget, tapi di lain sisi juga mengecewakan sekali. Bahwa seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting pita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang Wakil Presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Karena itu izinkan saya bertanya, kira-kira aja, kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya gitu. Reza Indragiri adalah pakar psikologi forensik yang sangat otoritatif. Ia seringkali menjadi saksi ahli yang dihadirkan untuk menolong para penegak hukum, untuk memberikan kepastian-kepastian terkait dengan apa yang sedang dialami dan kasus-kasus yang sangat sensitif yang membutuhkan kepakaran dalam turut menyelesaikan problem-problem yang aktual dan viral di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks kepakaran Reza Indragiri, kita sangat memberikan sikap hormat dan respek bahwa ia menjadi seorang pakar yang memang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam berbagai macam hal yang dibutuhkan dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Namun kali ini kepakaran seorang Reza Indragiri ketika ia diundang dalam sebuah wawancara dan diskusi, ia mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka harus dipertanyakan kualitas, kapasitas, dan reputasinya. Dan 3 hal itu membuat Gibran menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Bahkan ia mengatakan 100 hari pemerintahan Prabowo itu serasa 100 tahun oleh karena ada beban di pundak Prabowo dari sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Reza Indragiri kita acungkan jempol karena ia sangat pakar di bidang psikologi forensik. Kontribusi keilmuannya diakui dan ia menjadi salah satu otoritas dalam pakar dan bidang yang ia geluti, yang telah memberikan banyak solusi-solusi khususnya para penegak hukum untuk mengambil keputusan tentang apa yang sedang dialami dan menjadi keluhan dan bahkan viral di masyarakat luas. Tetapi kali ini kepakaran seorang Reza Indragiri matinya kepakaran Reza Indragiri, itulah tesis yang ingin saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Ia mati dalam kepakarannya karena apa yang ia nyatakan sebagai evaluasi kritisnya terhadap dinamika politik tanah air kita ketika ia membedah isi kepala Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya Gibran justru menjadi sumber masalah dan beban bagi pemerintahan Prabowo. Itu sama sekali tidak mengedukasi kita. Kita justru melihat bahwa Reza sepertinya sedang menerima pesanan atau order. Untuk beberapa kesempatan ia memberikan catatan yang berbau nyinyir dan hanya datang dari disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian yang sama sekali bukan datang dari sikap seorang.
Alih-alih memberikan solusi atau pemahaman yang mendalam, Reza justru merendahkan kapasitas Gibran tanpa menyentuh inti masalah yang sebenarnya. Di sini, kita akan membongkar kenapa pandangan Reza tidak hanya keliru, tapi juga jauh dari objektivitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang pakar sejati. Seorang pakar seharusnya bicara berdasarkan ilmu. Seorang ilmuwan seharusnya menyampaikan analisis berdasarkan data. Tapi apa yang kita saksikan dari Reza Indragiri? Seorang pakar psikologi forensik yang tiba-tiba berubah menjadi analis politik dadakan, tanpa metodologi, tanpa objektivitas, dan lebih mengandalkan sentimen pribadi. Ia, yang selama ini dihormati karena keilmuannya, mendadak melompat ke arena politik dengan narasi yang lebih mirip pesanan daripada kajian ilmiah. Pernyataannya tentang Gibran Rakabuming yang disebut sebagai beban pemerintahan Prabowo, bukan hanya tidak berbasis data, tetapi juga terkesan emosional dan penuh praduga. Di mana letak psikologi forensiknya? Apakah ia tiba-tiba mendapat ilham untuk membaca isi kepala Gibran tanpa observasi, tanpa riset, tanpa wawancara mendalam? Ataukah ini hanya permainan kata untuk membangun opini negatif yang sudah dikondisikan sejak awal? Dari pakar menjadi pengamat politik asal bunyi Reza Indragiri mengatakan bahwa Gibran adalah beban bagi Prabowo. Argumennya? Ia mempertanyakan kualitas, kapasitas, dan reputasi Gibran. Saudara Reza Indragiri, sebagaimana disebutkan oleh Tribun Jakarta, bahwa Anda itu seorang pakar psikologi politik ya. Mungkin karena kepakaran Anda di bidang psikologi politik itu, maka Anda lebih menunjukkan ya semacam gangguan psikologis ya. Anda begitu terganggu dengan adanya Gibran sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo ya. Kok Anda bisa katakan ya bahwa Gibran itu harus disingkirkan atau dinetralisir oleh Pak Prabowo ya, guna mewujudkan asta cita nomor 7 ya, khususnya reformasi hukum poin 10, 17 dan 20, bahwa hal itu tidak akan terlaksana kalau ya faktor G, yakni Gibran itu tidak disingkirkan atau dinetralisasi oleh Pak Prabowo. Saya pikir sebaiknya Anda menunjukkan saja kepakaran Anda di bidang psikologi politik itu. Sampaikan kepada Pak Prabowo bagaimana teknisnya menetralisir atau menyingkirkan faktor Gibran itu. Anda seolah-olah tidak paham bahwa ya sistem kita itu kan sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, bahwa Presiden Republik Indonesia itu tidak seorang diri, dia dibantu oleh seorang wakil presiden, dan presiden dan wakil presiden itu satu paket. Anda ini belum move on ya. Anda kok jadi pembenci Gibran sedemikian rupa? Ya, saya kira profesionalisme Anda dalam berpikir dan menunjukkan situasi psikologis Anda itu ya lebih secara profesional lah ya. Reza Indragiri ini, Profesor kita satu ini sepertinya tidak jauh beda dengan profesor yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Bapak Profesor Ikrar Nusa Bakti, yang kaya dengan gagasan-gagasan belutnya, ya tentu dalam konteks politik. Nah, profesor ini adalah seorang psikologi, ya, ahli psikis, ya, ahli kejiwaan, ya, forensik yang tentu sudah sangat terkenal di Indonesia, ya. Dan kelihatannya dalam beberapa podcastnya mulai terindikasi beliau memang juga kaya dengan pemikiran-pemikiran belut, ya, khususnya ketika membedah isi kepala Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kita akan bahas soal belut-belut di dalam pikiran profesor seorang Reza Indragiri. Baik, kembali kepada persoalan belut-belut dalam pikiran seorang profesor, ya. Nah, ketika saya menyimak terkait dengan apa yang distatementkan oleh Pak Profesor, ya, kalau tidak salah ya, kita panggil saja Prof, ya, karena kalau keliru Profesor ya Prof, profesi lah seperti itu, ya. Profesi atau Prof dari Pak
ya, bukan Pak Ikrar ya, Pak Ikrar sudah kemarin, Pak Reza Indragiri yang membedah isi kepala Gibran. Nah, ini menarik ya, kita coba analisis apakah pikiran Prof. Reza ini betul-betul memenuhi kualifikasi yang disebut dengan pemikiran belut ya. Nah, kita kembali bicara tentang Gibran terlebih dahulu ya. Sebelum kita bicara profesor kita ini, banyak orang yang percaya pada analisis-analisis ya para pakar-pakar. Ya sebenarnya pakar-pakar ini kan pakar-pakar hipotesis saja sebenarnya. Mau pakar setinggi langit apapun, mau pakar dari luar bagaimanapun ya. Paling tinggi itu ya langit-langitnya itu adalah hipotesis. Jadi pernyataan yang rendah, hipotesis, hipo itu rendah, tesis itu pernyataan. Jadi omong-omong yang rendah ya begitu. Artinya bagaimanapun dia membangun suatu kerangka analisisnya, ya ujung-ujungnya topnya itu ya hipotesis, artinya bisa salah. Ya, karena itu kita perlu mencoba menganalisis mana tesis-tesis atau pernyataan-pernyataan bahkan bukan dari seorang pakar pun itu bisa dipercaya ya. Memang kita harus akui para guru besar ini punya star yang lebih di depan lah begitu untuk bisa dipercayain publik. Nah, bagaimana dengan Profesor Reza ini dalam menilai isi kepala ya, berdasarkan statement-statement beliau dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang podcast. Beliau menyampaikan ya agak berat hati mau nyebut ya Pak Gibran ya, Pak Gibran, dan kata beliau ya, saya kira ini menurut saya ini keterlaluan ya. Artinya siapapun kita sesama manusia ya kita perlu harus ya bicara tentang penghormatan, respek terhadap kemanusiaan itu. Kita memandang rendah seseorang itu sebenarnya abai pada sebuah kenyataan ya, boleh katakan spiritualitas historis ya. Apa yang disebut dengan spiritualitas historis itu adalah kenyataan. Gibran itu bukan ciptaan ya, boleh katakan Gibran itu, Pak Gibran itu beliau wakil presiden kita itu made in God ya, ciptaan Tuhan, bukan made in China, made in Taiwan ya. Jadi di dalam diri Pak Gibran itu tidak usahlah, selesailah kita bicara tentang perdebatan tentang persoalan itu ya. Jadi berdiam potensi ya yang luar biasa tak terbatasnya. Nah, ini mesti harus dilihat. Jadi kalau kemudian hanya mengacu kepada analisis teks, analisis katakanlah generasi yang sekarang itu adalah generasi yang speak up dan dianggap bahwa Pak Gibran tidak mampu speak up, saya kira itu bias dalam melakukan sebuah penilaian, dan saya sangat yakin itu ada variabel-variabel yang membiaskan itu ya, baik disadari maupun tidak disadari. Mari kita lihat dalam beberapa analisis yang saya sampaikan secara sederhana ya. Analisis itu tidak harus kompleks, tidak harus rumit. Analisis itu cukup sederhana saja untuk melihat keterhubungan dan rasionalitas